Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. baik. Apakah sudah kelihatan di sini untuk tampilan toward format scale ya? Sudah ya? Enggak, Pak. Sudah. Ya, jadi hari ini itu adalah saya membahas terkait dengan MySQL prosedur. Ya, MySQL prosedur. Indikator dari perkuliahan pagi hari ini itu adalah setiap mahasiswa mampu membuat dan juga menyelesaikan studi kasus yang sudah dilakukan sebelumnya dengan menerapkan store prosedur. Ya, dengan menerapkan store prosedur. Ya, di sini saya akan mempraktekkan langsung aja ya bagaimana sih penggunaan dari store prosedur itu sendiri. Oke, ya di tampilan layar Anda apa di situ? Mohon informasinya. Ya di tampilan layar? Kasih code-nya, Pak. Toward format scale ya, betul ya? Enggak, Pak, betul. Oke. Untuk store prosedur ini perlu Anda pahami, di sini support MySQL version 5 ke atas ya. Jadi gitu. Dan bagaimana tujuannya apa store prosedur ini? Yaitu kita bisa menyimpan query kita dalam bentuk prosedur, kemudian memanggilnya, dan itu tersimpan dalam suatu database ya. Itu dalam suatu database. Oke. Nah, ini yang akan kita praktekkan pada pagi hari ini. Yaitu kita meng-create suatu prosedur. Ya, suatu prosedur. Ya, baik. Saya akan mempraktekkan di sini ya. Ketika kita memilih suatu database, jadi kita milih database apa dulu. Nah, ini kan database yang sudah ada. Bisa kita pilih yang mana dulu database yang mau kita gunakan. Ya, jadi itu yang perlu kita perhatikan dulu ya, database-nya. Misalnya saya menggunakan, nah ini aja. Ya, di sini ada kita milih DB diklat misalnya. Ini ada banyak database. Saya akan coba mempraktekkan DB yang kemarin saya gunakan ya. Mana itu? DB. Ya, misalnya seperti ini. Nah, ini ada seperti ini ya datanya. Ya, di sini kita akan coba menerapkan prosedur. Di sini ada tabel, view, index, prosedur. Nah, ini ada semuanya. Ya, saran saya ini instalasi ini. Oke, prosedur seperti ini ya. Ini ada juga. Ya, view juga ada. Kita hari ini adalah fokus pada prosedur dulu. Bagaimana kita meng-create prosedur? Kita memanfaatkan yang ada di sini aja. Nah, ketika kita milih database, di sini ada prosedur, kita klik create prosedur. Nah, kita klik, maka di sini otomatis akan menggenerate pada database DB diklat ini akan meng-create prosedur, nama prosedurnya apa, parameternya apa. Ini yang perlu kita perhatikan. Kemudian ada begin dan end. Misalnya saya ingin menampilkan ini ya, tabel produk. Nah, ini tabel produk. Coba saya naikkan ke atas nih. Tabel produk ini terdiri ada kode, nama, harga, stok, dan seterusnya. Nah, oke, saya akan menampilkan itu dalam bentuk prosedur. Bagaimana caranya? Kita ketikkan create prosedur, kita ketikkan namanya apa? Misalnya SP tampil all product. Nah, ini jangan menggunakan spasi ya. Kalau pakai spasi pakai underscore aja. Nah, ini tanpa parameter berarti kita hapus saja. Seperti ini ya. Nah, query-nya bagaimana? Kita query aja seperti biasa. Select. Nah, apa yang kita tampilkan yaitu tabel produk. Oke. Yang ditampilkan adalah kode. Bentar ya. Koma, nama, sama harga saja. Jadi nggak semua saya tampilkan.
Nah, kalau kita lihat query-nya ini, saya eksekusi ya, nah, yaitu menampilkan kode nama harga seperti ini. Ini saya eksekusi query sini aja ya, select saja. Nah, sekarang kita akan mengeksekusinya ini. Create procedure SP tampil all product from product ini ya. Kita jalankan. Apa ini? Oh, ada yang salah ini. Kurang. Ya, jadi gini. Jadi tadi kurang titik koma di belakangnya. Kalau ini sudah berhasil, kita bisa melihat sini. Kita refresh item. Nah, akan muncul di sini. Dia melekat di database ini. Selama database nggak dihapus, dia akan muncul di sini seterusnya. Oke, ini ya. Nah, kemudian bagaimana cara memanggilnya? Nah, ada cara memanggilnya. Bagaimana cara memanggil prosedur? Itu ada caranya ya, yaitu menggunakan perintah call. Call SP tampil all product. Nah, jadi gini. Jadi kalau kita eksekusi prosedur ini, nah, akan tampil query yang ada di sini. Oke, ini prosedur tanpa menggunakan parameter apapun. Dan ini melekat di sini. Sehingga keuntungannya apa? Proses di sini query ini dieksekusi oleh ini apa namanya di database-nya. Jadi untuk eksekusinya di situ. Jadi Anda nggak usah repot-repot untuk membuat query lagi. Dan ini bisa kita panggil di aplikasi, mau basis web boleh, desktop boleh, ini langsung kita panggil aja. Jadi proses select-nya ini dieksekusi dalam database-nya, di servernya ini ya. Oke, ini kalau kita menggunakan tanpa parameter. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau menggunakan parameter? Nah, misalnya kita akan menggunakan parameter yang digunakan di sini, misalnya kita batasi saja. Yang tampil itu adalah kita limit 4 item atau 3 item saja. Bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya? Ini kita buat parameternya ya, parameternya. Iya. Jadi kita limit datanya di sini. Oke. Saya akan meng-create lagi aja. Ini yang saya kasih, ini yang atas ini adalah prosedur, yang mana ini apa namanya, prosedur tanpa parameter. Nah, ini tanpa parameter ya. Jadi ini kita bisa eksekusi sesuai dengan parameternya ya, parameternya. Tujuannya apa? Tujuannya ketika kita mengeksekusi ini, prosedur ini, maka karena tanpa parameter ya kita tinggal manggil aja call nama prosedur. Ini cara manggilnya. Cara memanggil store prosedur. Ya, store prosedur. Oke. Jadi ini ya, store prosedur ya. Jadi ini cara memanggil, mengeksekusi prosedur ya, prosedur yang ada. Oke, berikutnya saya akan membuat prosedur lagi, yaitu prosedur ini untuk parameter. Ya, prosedur dengan parameter. Parameter bebas sesuai dengan kebutuhan. Dengan parameter. Misalnya saya akan menggunakan limit. Ya, maka di sini kita menggunakan perintah ya. In, misalnya kita buat aja variabel 1 int. Ya, misalnya kita buat ini ya. Inputan variabel 1 int. Int itu adalah tipe integer, ya, tipe integer. Maka di sini kita tambahkan select kode nama harga from product, kita tambahkan limit var 1. Nah, ini nama variabel bebas. Ini maksudnya inputan. Oke, saya eksekusi ya. Tapi ini karena sudah ada namanya, jangan buat nama sama. Nanti
tertolak dia. Nah, jadi tampil all product, saya tambahi belakangnya aja. Parameter, limit itu aja ya, saya buat limit. Nah, ini namanya. Ya, saya eksekusi. Oke. Sudah execute success ya. Nah, ini sudah terbentuk. Tampil all product limit. Nah, sekarang untuk manggilnya, nah ini manggilnya, kita panggil aja di sini. Ya. Ini berarti all product, nama prosedurnya adalah limit. Nah, ada kurungnya, saya batasi berapa? Nah, ini kan ada kurungnya ya. Oke. Ini saya hapus saja ini ya. Ya, SP tampil all product limit, var satunya diisi. Kita batasi berapa? Misalnya limit 3. Kita eksekusi. Ya, yang tampil adalah 3 saja. Ya, jadi gitu ya. Ada parameternya. Ya, kalau kita ingin melihat total produk ada berapa, kita bisa tambahkan di sini, tidak masalah. Select font kode aja ya, kode barangnya. Kode from product. Ya, gitu ya. Produk. Kita tambahkan di sini alias as ini ya, total. Ya, total ini aja ya. Total ini aja ya. Nah, karena ini sudah ada prosedur, maka solusinya di sini harus dialter. Nah, di sini kalau kita lihat, prosedur sudah terbentuk seperti ini ya. Kita pilih alter prosedur, klik. Nah, kita lihat. Nah, maka perintahnya seperti ini. Ya, untuk alter. Kita nggak bisa langsung meng-create gitu aja, nggak bisa. Maka kita ngikuti yang sudah ada saja. Yaitu kita copy aja nih ya, kodenya ya. Biar kita nggak perlu ini. Ya, saya copy paste di sini aja. Nah, alter ini ngubah maksudnya. Nah, saya tambahkan di sini aja. Oke, seperti ini. Kita eksekusi. Oke, sudah berubah sekarang. Perintah kalau alter ini ada prosedur ini, jadi tinggal diklik saja di sini namanya, klik alter. Kalau ingin hapus tinggal di drop saja. Nah, sekarang kita akan eksekusi. Tadi ini enggak ada tadi ya. Oke, saya eksekusi. Klik. Nah, tampil. Bentar, ini call SP limit 3. Nah, di sini kok nggak muncul ya. Bentar, kita lihat. Ini jalan enggak ini? Oh, oke. Yang ini dulu. 6 harusnya ya. Nah, di sini kalau kita lihat, ketika kita tampilkan, ya, ini select call tampil limit 3, maka di sini kita harus apa namanya? Kalau tampilan di sini harusnya tampil 2 ya, cuma di sini kita nggak bisa melihat ya. Coba satu row. Jadi tampilnya ada 2 gini. Ya. Maksudnya apa? Satu tampilan ini mengeksekusi yang ini. Ini ya, select ini. Jadi ketika kita eksekusi, ini tampil sebanyak limitnya 3. Query yang kedua pada prosedur ini adalah count. Count itu menjumlahkan. Ini ada satunya lagi, totalnya ada 6. Jadi kita bisa lihat, dalam satu prosedur, kita bisa mengeksekusi beberapa query. Oke, ini materi yang kita sampaikan hari ini. Oke, ada yang ditanyakan? Silakan. Monggo. Ada yang menanyakan? Sudah jelas semua tuh? Tanya, Pak. Monggo, silakan. Kalau untuk menambahkan case itu di dalamnya bisa nggak, Pak, berarti, Pak? Menambahkan apa? Case. Case gimana? Seperti apa misalnya? Nah, misalkan contohnya untuk case, misal harganya itu kurang dari berapa, lalu kita kasih keterangan tertentu gitu, Pak. Oke, jadi kalau itu
itu nanti masuk ke dalam kategori ini ya. Misalnya ada klausa pakai if, case, dan seterusnya itu ya. Bisa itu ditambahkan seperti itu. Jadi klausa case, if di dalam SQL itu lengkap. Bisa ditambahkan nanti. Jadi nanti apa ya? Itu menggunakan MySQL case function tadi namanya ya. Nah, misalnya ketika kita select, ketika kurang dari kuantitasnya sekian, maka akan muncul apa namanya kondisi tertentu ya, kondisi. Ya, jadi kalau case, and, when, dan seterusnya itu nanti kita akan bahas pada pembahasan yang lainnya. Tapi tidak apa-apa kalau mau dibahas nanti kita bisa ini ya, bisa sesuaikan. Ya, jadi gitu. Baik, yang sebelum masuk case, ada yang menanyakan enggak materi yang saya tunjukkan ini? Sudah jelas semua atau belum? Kalau Saya ingin belum, bertanya, Pak. Ya, silakan. Monggo. Sebutkan nama dulu. Halo? Saya, Pak. Nuril Afni Alviola. Iya, silakan. Jadi apakah prosedur ini fungsinya hampir sama dengan create view, Pak? Ya, kalau view, ya, kalau create view, ini agak berbeda dengan prosedur. Kalau view, ini seperti, apa namanya ya, kayak tabel virtual di sini, view. Kalau view di sini ya. Jadi view ini kita bisa menggabungkan beberapa tabel dalam view ini. Itu bisa. Nah, itu view. Dan kita manggilnya menggunakan select bintang from. Ya, misalnya saya create view ya. Saya coba dulu ya. Create view. Oke. Create view, view name apa? Maka di sini misalnya view product. Nah, ini select kolom, misalnya ya. Saya gunakan ini aja ya. From tabel product. Saya biasanya pakai ini aja. File biar nggak terlalu banyak ini ya. Ada di sini fasilitasnya. Apa ya? Kalau nggak ada nggak apa-apa, saya buat manual aja dulu. Jadi di sini tuh ada, ini ada new view. Oh, sorry, bukan ini. No. Ya, jadi file new apa ya? Kemarin ada kok fasilitasnya ya untuk bisa generate otomatis. Cuma saya lupa ditaruh di mana ya. Jadi kayak mudah gitu loh untuk query-nya. Kalau nggak nemu, ini apa? Query builder. Nah, lupa saya. Ya, jadi gini. Bentar ya, cari aja. Produk. Ini ada jenis produk. Nah, ini kan berelasi. Ya. Yaitu jenis produk. Ini berelasi misalnya. Ini kita tarik aja. Harusnya berelasi dengan ini. Klik. Ya kan? Kita ingin menampilkan kode, nama, harga, keterangan produknya apa. Kita eksekusi. Nah, berarti nggak masuk ini. Datanya nggak sinkron ini ya. Nah, ini coba saya ada relasinya. Coba indeksnya mana ini. Jenis produk. Ya, coba ya saya sesuaikan. Misalnya supaya ini kita mudah untuk ini ya. Data. Oh, sorry, bukan keterangan, tapi namanya ya, namanya. Berarti di sini ya saya centang tadi kan keterangan ya. Nah, ini kita lihat diagram. Oke. Jenis produk 1, banyakkan ini. Oke, jadi di sini yang saya tampilkan bukan keterangan tapi nama.
Nah, maka kalau kita lihat query-nya, dia otomatis generate gini ya. Nah, ini kita copy paste aja, nggak apa-apa. Copy, kita eksekusi ya. Nah, ini akan muncul ini, buku ini masuk kategori produk apa, dan sebagainya. Nah, ini kalau kita buat view, tadi yang saya tunjukkan, view. Nah, ini bedanya apa ya, supaya nanti kita juga tahu. Nah, seperti ini. Create view, view product detail. Ini nama view-nya. Kalau Anda lihat, di sini adalah from-nya, tabel, jenis produk, dan tabel apa ini? Halo? Tabel produk. Tabel produk ya. Oke. Jadi jenis produk dan tabel produk. Nah, ini kalau kita eksekusi, apa ini? Nama. Apa ini nama? Oh, ini sama. Maka kita buat alias. S nama produk. Nah, biar nanti nggak sama. Nah, oke, sudah berhasil ini. Nama produk. Nah, kalau kita lihat view-nya, kita refresh dulu ya. Nah, ini sudah ada. Kalau ingin mengubah, tinggal di alter view aja. Alter view. Nah, seperti ini. Cuma ini ya, terlalu panjang ininya, query-nya ya. Nah, kurang ini ya. Tapi tidak apa-apa. Tapi sudah terbentuk di sini. Yaitu view-nya tadi sudah ada. View product detail. Nah, bagaimana prosesnya di sini? Ya, product name, produk, dan seterusnya. Ini sudah ada. Nah, bagaimana cara manggil view-nya ini? Bagaimana cara manggilnya? Saya praktekkan ya. Kalau view manggilnya gini, select bintang, select from dulu ya. From, kita ketikkan aja view product detail. Biasanya from kan nama tabel ya, betul ya? Betul enggak? View from view product detail, apa ini error? Oh, sorry, kurang bintang. Query-nya ada yang salah. Ya, akan muncul seperti ini. Select bintang from view product detail. Ini bedanya view dengan prosedur tadi ya. Kalau prosedur itu kan call prosedur namanya apa? Ya. Tapi kalau di view tetap menggunakan perintah select. Select bintang from view product detail. Berarti view product detail kalau kita lihat dia melibatkan tabel jenis produk dan tabel produk dengan query seperti ini. Ya, kalau ingin buat query yang lebih cepat, pakai query builder aja. Di sini ada diagram, nah tinggal tarik-tarik saja relasinya apa. Monggo, mau pakai yang mana. Cuma ada sedikit motif ketika kita, kayak tadi nih ya, nama ini sama, kita buat alias dulu, supaya tampil. Ya, jadi seperti itu. Itu ya perbedaannya. Ada yang mau tanyakan, silakan. Ada yang mau tanyakan? Tidak ada? Sudah jelas semua? Ya, sebelum kita masuk ke tahapan yang lebih sulit kayak if, case, dan seterusnya, kita praktekkan ini dulu aja. Dan mohon perhatikan teman-teman, ini ada yang tanyakan lagi enggak? Ini cukup ya? Halo? Insya Allah, Pak. Cukup ya? Baik. Nah, sekarang tugas Anda. Tugas Anda secara berkelompok. Kelompoknya sudah terbentuk kan? Oke, Pak. Nah, kalau berubah, segera komunikasikan ke saya. Tugas kelompok, mau diperhatikan, nanti ini saya share di YouTube ya untuk linknya ini. Apa namanya? Materi kuliah ini. Anda membuat atau mempraktekkan ini, yaitu ada view dan store prosedur. Materi saya tadi kan ada view dan store prosedur. Nah, silakan masing-masing kelompok membuat, diimplementasikan pada database yang sudah kita gunakan untuk proyeknya itu. Ya, database yang digunakan untuk proyeknya itu. Ingat, proyeknya itu harus jelas, database-nya ini terkait dengan proyek apa, rancangannya gimana,
Kemudian coba Anda praktekkan untuk praktek view dan store prosedur. Walaupun kelompok, tetap dibagi. Kalau satu kelompok berlima misalnya, atau berempat, atau bertiga, masing-masing harus bisa mempraktekkan satu view, satu prosedur. Itu minimal. Masing-masing loh ya. Berarti kalau satu kelompok 3 mahasiswa, ya berarti ada 3 store prosedur, 3 view. Dan di situ diidentifikasi, view ini, prosedur ini yang buat adalah mahasiswa ini. Dengan NIM ini. Nanti di-upload di e-learning. Nanti saya sediakan untuk assignment-nya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Monggo silakan. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Jelas ya? Jadi, Mohon maaf Pak, ingin bertanya. ya silakan. Untuk jurnalnya itu, kan kelompok saya sudah mencari. Nah, waktu dicek Scopus apa bukan, itu ternyata semuanya bukan. Jadi, gimana caranya supaya carinya yang Scopus gitu, Pak? Kita kesulitan di mencari jurnalnya itu. Oke. Itu bisa bisa buka aja di Scopus.com itu ya. Nah, kalau mau mencari itu ada caranya ya. Scopus atau tidak, itu silakan Anda browsing aja. Scopus atau masuk di Skimago JR itu ya. Itu juga bisa. JR. Simago ya, Simago JR. Ya, itu ada. Ya. Saya kira untuk saya share linknya ya, Simago JR. Di situ ada publikasinya, ya ada publikasinya lengkap. Ya tinggal Anda milih aja jurnal apa di situ. Cara ngeceknya gitu. Jadi Anda harus, nih saya bentar ya, saya coba share di grup. Ya ini, cara ngeceknya gimana, itu Anda cek di situ. Ya, Anda tinggal memilih jurnal apa di situ, silakan Anda bisa mengecek. Saya kira nggak susah ya begitu. Ya, sudah jelas Mbak tadi yang tanya? Cukup ya? Cukup? Baik, ya Pak. Cukup, Pak. Ya, baik. Setelah ini kita lanjutkan dengan asinkron ya. Kita menggunakan media e-learning dan WA. Di grup itu kita gunakan untuk kuliah lanjutannya. Sebelum kuliah berakhir, setiap mahasiswa mampu menyelesaikan untuk membuat view dan membuat prosedur dari proyek akhir yang sudah dikembangkan. Jadi itu tugasnya dan harapannya bisa disubmit secepatnya sebelum perkuliahan berakhir. Baik, ada yang bertanyakan lagi? Tidak ada? Kalau nggak ada, saya akhiri perkuliahan hari ini. Silakan Anda langsung diskusi dengan tim kelompoknya. Nanti ini akan saya upload di YouTube ya. Ini langsung saya upload, insya Allah. Semoga aja nggak ada kendala lain-lainnya. Baik, terima kasih sudah bergabung. Dan absensinya ini saya sesuaikan dengan yang hadir saja ya. Yang hadir saja, saya print screen. Nanti saya absen di e-learning. Oke. Saya coba untuk share di grup. Ya, saya share di grup. Oke, itu yang absen hari ini. Ya, baik itu dari saya. Ada yang mau tanyakan lagi? Silakan. Tidak ada ya? Cukup ya? Insya Allah cukup. Cukup ya. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.